Pada Januari 1941, seorang penulis Perancis berusia 28 tahun bernama Albert Camus mulai menulis novel yang bercerita tentang sebuah kota yang sedang menghadapi wabah. Wabah ini merupakan virus yang berasal dari hewan dan menjangkiti manusia, sehingga akhirnya melenyapkan separuh warga kota. Novel ini diberi judul La Peste. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1947 dan sering disebut sebagai novel Eropa terbesar setelah Perang Dunia. Novel ini bercerita tentang sebuah kota fiksi bernama Oran yang sedang menghadapi wabah penyakit yang sangat mematikan melalui sudut pandang Dr. Rieu, yang notabene adalah Camus sendiri. Novel ini dibuka dengan narasi datar tentang sebuah kota. Oran adalah kota biasa, tulis Camus. Tidak lebih dari ibu kota daerah tingkat 1 di Perancis yang berada di pantai Aljazair. Penduduknya sibuk mencari uang sampai-sampai mereka hampir tidak menyadari bahwa mereka masih hidup. Kemudian, narasi horor dimulai. Dr. Rieu menemukan bangkai tikus, lalu menemukan yang lainnya dan lainnya. Dalam waktu singkat, segera kota itu dibanjiri dengan kematian misterius ribuan tikus. Tikus-tikus itu keluar dari tempat persembunyian mereka dalam keadaan linglung, mengeluarkan darah dari hidung, dan kemudian mati. Lalu, ribuan bangkai tikus tersebut disingkirkan oleh pihak berwenang, dan warga kota menghela nafas lega. Tetapi Dr. Rieu tetap waspada, karena ia curiga bahwa ini bukanlah akhir cerita dari kematian tikus-tikus itu. Dr. Rieu cukup banyak membaca tentang pola bagaimana wabah bekerja dan bagaimana penularan virus dari hewan ke manusia. Tak lama kemudian, wabah melanda Oran. Wabah mulai menular dari manusia ke manusia, menyebarkan kepanikan dan kengerian di jalanan. Untuk menulis buku itu, Camus membenamkan dirinya dalam sejarah tentang wabah yang pernah dialami oleh manusia. Dia membaca buku tentang Black Death yang menewaskan 50 juta orang di Eropa pada abad ke-14. Wabah Italia tahun 1629 yang menewaskan 280 ribu orang di seluruh dataran Lombardi dan Veneto. Wabah besar di London tahun 1665. Serta wabah penyakit yang melanda kota-kota di pesisir timur Cina selama abad ke-18 dan ke-19. Pada Maret 1942, Camus mengatakan kepada penulis André Malraux bahwa dia ingin memahami apa arti wabah bagi umat manusia. Camus berkata, "Hal ini mungkin terdengar janggal, namun subjek ini tampak begitu alami bagi saya." Sejatinya, Camus tidak sedang menulis tentang wabah dalam arti yang sempit, namun sebuah kisah metafora tentang pendudukan Nazi di Perancis. Camus tenggelam dalam tema ini karena ia mengalami sendiri hal tersebut. Ia dan siapapun dapat mati atau terbunuh kapanpun dan dimanapun. Kejadian yang terjadi dalam sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa kita rentan untuk dimusnahkan secara acak. Bisa saja dimusnahkan oleh basil, virus, kuman, kecelakaan, atau tindakan sesama manusia. Hal ini menuntun kita kepada cara pandang Camus terhadap hidup dan kehidupan. Menurutnya, hidup dan kehidupan kita pada dasarnya berada di tepi apa yang dia sebut sebagai absurditas. Namun, absurditas ini tidak seharusnya membawa kita pada keputusasaan. Ini harus dipahami dengan benar agar menjadi awal pemahaman dari perspektif tragikomedi. Seperti orang-orang Oran sebelum wabah, kita berasumsi bahwa kita telah diberikan keabadian, dan dengan kenaifan ini muncul perilaku yang dibenci Camus, kekerasan hati, obsesi dengan status, susah untuk bergembira dan susah untuk bersyukur, sok moralitas, dan gampang menghakimi orang lain. Orang-orang Oran menghubungkan wabah dengan sesuatu yang terbelakang di masa lalu. Sementara, mereka adalah orang-orang modern dengan telepon, tram, pesawat terbang, dan surat kabar. Mereka yakin tidak akan mati seperti orang-orang Malang di London abad ke-17 atau Kanton abad ke-18. Mustahil menjadi wabah. Semua orang tahu bahwa wabah telah lama lenyap dari barat, kata salah satu tokoh. Ya, semua orang tahu itu, tambah Camus sinis. Kecuali orang mati. Bagi kamu, dalam hal kematian tidak ada kemajuan dalam sejarah, tidak ada jalan keluar dari kebejatan moral kita. Hidup kita selalu dan akan selalu dalam keadaan genting dan rentan. Ada atau tidak adanya wabah, kita selalu hidup dengan kerentanan terhadap kematian yang mendadak. Suatu peristiwa yang dapat membuat hidup kita tidak berarti. Namun warga tetap menyangkal kondisi genting yang sedang mereka hadapi. Bahkan ketika seperempat kota sekarat, mereka terus beranggapan jika kondisi mereka baik-baik saja.
Buku itu tidak mencoba membuat kita menjadi panik, karena kepanikan menandakan respons terhadap kondisi berbahaya, namun hanya memberikan rasa aman dalam jangka pendek. Menurut kamu, rasa aman sejati itu tidak akan pernah ada. Oleh karena itulah mengapa bagi kamu, kita perlu mencintai sesama manusia dan bekerja sama untuk mengurangi penderitaan, tanpa berharap ataupun berputus asa. Kamu menulis, wabah itu sangat umum, ada banyak wabah di dunia ini seperti halnya perang. Namun wabah dan perang selalu menemukan orang yang sama tidak siapnya. Ketika perang meletus, orang-orang berkata, itu tidak akan bertahan lama, itu terlalu bodoh. Dan perang tentu saja terlalu bodoh, tapi itu tidak mencegahnya berlangsung lama. Warga Oran sama seperti orang di seluruh dunia, mereka adalah humanis. Mereka tidak percaya pada wabah. Mereka percaya jika wabah hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Mereka tetap melanjutkan kehidupan mereka seperti biasanya. Mereka tetap bisnis, traveling, beropini, dan berdebat. Mengapa mereka harus berpikir tentang wabah yang meniadakan masa depan, menunda traveling, dan debat? Mereka menganggap diri mereka bebas, dan sebebas ketika tidak adanya wabah penyakit dan kelaparan. Pada puncak wabah, ketika 500 orang sekarat setiap minggu, salah satu musuh utama kamu dalam novel ini muncul, seorang pendeta Katolik bernama Panelu. Dia memberikan khotbah di katedral yang berada di alun-alun kota. Dia menjelaskan wabah sebagai hukuman Tuhan atas kebejatan. Tapi tokoh kamu dalam novel tersebut, Dr. Yu, membenci pendekatan ini. Wabah bukanlah hukuman untuk apapun yang pantas dihukum. Dr. Yu menyaksikan seorang anak kecil meninggal di rumah sakitnya. Menurutnya, penderitaan itu tidak pandang bulu. Ia sepenuhnya terjadi secara acak, tidak masuk akal. Itu bukan kekuatan etis. Itu hanya sesederhana absurd, dan itu adalah hal paling baik yang dapat dikatakan seseorang tentangnya. Dokter bekerja tanpa lelah melawan kematian. Dia mencoba untuk mengurangi penderitaan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia bukan orang suci. Dalam salah satu baris paling sentral dari buku ini, kamu menulis, semua ini bukan tentang kepahlawanan. Ini tentang kesopanan. Ini mungkin tampak ide yang konyol, tetapi satu-satunya cara untuk melawan wabah adalah dengan kesopanan. Seorang karakter bertanya pada Ryu apa kesopanan itu. Dr. Yu hanya menjawab, secara umum, saya tidak bisa mengatakannya, tetapi dalam kasus saya tahu bahwa kesopanan adalah melakukan pekerjaan saya sebaik-baiknya. Meskipun ngeri, kamu mempertahankan perasaan yang khas tentang apa yang membuatnya hidup layak untuk diperjuangkan. Dalam novel tersebut, Dr. Yu digambarkan sebagai orang yang menghargai tarian, cinta, dan alam. Dia sangat peka terhadap bau bunga, warna saat matahari terbenam. Sama seperti kamu yang suka berenang di laut, menyelinap keluar setelah malam dari kamarnya untuk menyerahkan diri pada desiran ombak. Akhirnya, setelah lebih dari setahun, wabah itu mereda. Penduduk kota merayakan. Tampaknya itu adalah akhir dari penderitaan. Normalitas bisa kembali. Tapi ini bukan cara kamu melihatnya. Dr. Yu mungkin telah membantu mengalahkan wabah tersebut, tetapi dia tahu akan selalu ada wabah yang lain. Dia tahu bahwa orang-orang pasti tidak menyadari bahwa wabah basil, virus tidak pernah mati atau hilang seluruhnya. Wabah itu hanya tidur, menunggu dengan sabar selama puluhan tahun ke depan. Di kamar tidur, gudang bawah tanah, bagasi, sapu tangan, dan koran-koran tua. Dan ketika masa itu datang, wabah akan sekali lagi melenyapkan kota yang lain. Kamu berbicara kepada kita bukan karena dia adalah seorang peramal hebat yang bisa memahami apa yang tidak bisa dilakukan oleh ahli epidemiologi terbaik. Tetapi karena dia dengan tepat menilai sifat manusia dan tahu tentang kerentanan mendasar dan absurditas dalam diri kita yang biasanya tidak kita sadari. Dalam kata-kata salah satu karakternya, kamu tahu bahwa setiap orang memiliki wabah di dalam dirinya. Karena tidak seorang pun di dunia ini, tidak seorang pun yang bebas dari wabah.